hanya ada di tempat-tempat yang mohon maaf, tempat-tempat yang agak busuk dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah menjadi kupu-kupu, ia berada di tempat yang mewah, salah satunya berada di bunga-bunga, senang berada di tempat yang indah. Artinya apa? Ramadan yang kita jalani ini bagaimana caranya seperti kupu-kupu itu tadi. Jangan kita sudah berpuasa, kita sudah qiyamul lail, jadi ulat lagi. Kapan kita bisa jadi kupu? Artinya apa? Ketika kita bergaul dengan sesama yang tadinya orang nggak mau mendekati karena takut itu tadi, takut bulunya berbahaya dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah mendekati kupu-kupu, semuanya malah justru pengen dekat, sama seperti kita. Mungkin sebelum berpuasa, mohon maaf, sebelum bulan Ramadan, orang malas berdekat-dekat dengan kita. Tetapi minimal setelah bulan Ramadan, kita menjadi manusia yang lemah lembut, manusia yang sering, bahkan banyak teman-teman yang dekat dengan kita. Karena apa? Karena akhlak kelembutan kita berkat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ini yang terus kita menjadikan pelajaran bagi kita sesuai dengan hadis ini, sesuai dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dengan harapan apa? Dengan harapan kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa berupaya belajar meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran penting yang harus kita sampaikan dan harus kita upayakan, khusus Al-Fakir secara pribadi dan umumnya untuk semuanya yang telah menunaikan ibadah puasa. Jangan sampai menjadi orang yang rugi, rugi dalam hal ini sudah melakukan puasa tetapi ya maaf perkara masalah ampunan dan rahmat hanya Allah yang mengetahui kita mendapatkan rahmat atau tidak. Minimal kita berupaya untuk senantiasa menggapai rahmatnya Allah dan menggapai kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa katama auliya'u wa katamalan ngumpetake sapa Allah auliya ing pira-pira auliya fima ing dalem barang bainan nas ing dalem antarane menungso. Yang selanjutnya di mana bahwa kemarin menjelaskan tentang Ramadan, bahwasannya Lailatul Qadar itu disembunyikan pada tiap malam bulan Ramadan. Sekarang melanjut kepada yang selanjutnya, wakat sama aulia, bahwasannya Allah Ta'ala ini menyembunyikan wali-walinya di antara manusia. Jadi harapannya apa? Kaila ya'takiru ahadam minhum. Kaila ya'takiru, supaya ora podong remehaken sapa man atawa menungso ahadan ing wong suwiji minhum saking aulia. Maaf, Allah itu menyembunyikan aulia, menyembunyikan para wali kepada manusia dengan berbagai banyak manusia. Makanya kadang kita tidak tahu. Maaf, banyak wali-wali yang notabene berupaya untuk menyembunyikan diri. Kenapa? Bahkan ada salah satu wali besar, tetapi ia berupaya untuk menjadi penjual tahu atau penjual tempe. Seperti kita berjualan seperti itu. Dengan harapan apa? Dengan harapan tidak diketahui kewaliannya oleh para manusia. Dengan harapan benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala dan tidak mau kelihatan bahwa ia adalah seorang wali di hadapan manusia. Makanya banyak kisah-kisah yang dimana bahwa ada seseorang yang meminta doa dan lain sebagainya ke sana kemari. Padahal di tempat sendiri ada wali. Cuman karena kita tidak tahu, bahkan kita meremehkan orang-orang yang mohon maaf, orang-orang
para wali itu menyembunyikannya itu kan masing-masing, ada yang hanya tadi berjualan, ya seperti orang jualan, layaknya orang jualan. Jadi tidak tidak dianggap seorang wali. Atau bahkan orang seperti orang gila dan lain sebagainya, agar tidak dianggap sebagai wali. Karena apa? Kalau orang sudah menganggap dirinya wali, khawatir ada kotoran yang masuk ke dalam hatinya. Oh, saya wali, sombong. Akhirnya turunlah derajatnya seorang wali. Makanya Allah Ta'ala menyembunyikan dengan harapan apa? Kita selalu meminta doa kepada siapapun. Harapannya kita juga menghormati semua manusia, agar kita tidak asal-asalan meremehkan, nah itu orang gila dan lain sebagainya. Ternyata yang dianggap gila itu adalah wali, kita nggak tahu. Makanya tahadus bin nikmah. Ada ya tidak menganggap, wallahu alam beliau wali atau tidak. Jadi suatu ketika itu saya pernah menceritakan kalau nggak salah. Suatu ketika itu temannya bapak itu namanya Yai Soleh. Yai Soleh ini memang nggak kelihatan. Ia sholatnya nggak kelihatan, nggak jarang. Istilah katanya secara mata dohir jarang sholat. Secara mata dohirnya jarang sholat, nggak kelihatan dia sholat. Tetapi istilah lain tatkala para santri pada sholat, ia kelihatannya tidur. Entah sholatnya di mana. Tetapi suatu ketika ada orang datang. Kamu katanya santri tapi kerjanya cuma tidur mulu. Biarin, saya sukanya tidur kok. Lalu orang tersebut berupaya untuk mengambil air wudhu. Karena memang sudah posisinya sudah koma. Ambil air wudhu untuk menunaikan ibadah sholat. Ternyata yang ngimami, ia tidak sadar yang ngimami itu yang tadi ketemu di saat ia tidur. Yang jadi imam itu ternyata itu tadi Yai Soleh yang tadi dianggapnya bahwa ia dalam keadaan tidur. Biasa pakai sarung tiduran. Pakai sholat malah tiduran. Harin, saya pengen tidur. Udah mau sholat mah sholat aja sana. Lalu karena ia sholat, setelah itu ternyata ya Allah, yang jadi imam adalah orang tersebut. Ya, makanya jangan meremehkan seseorang. Ada orang ini katanya wali tapi nggak pernah sholat. Kadang kitanya saja yang tidak bisa melihat, tidak bisa menjangkau. Makanya maaf kepada siapapun kita berupaya untuk selalu husnudzon, untuk selalu hormat kepada seseorang. Dengan harapan apa? Dengan harapan kita tidak salah sangka. Oh ternyata ia wali besar. Malah dianggap orang gila, dianggap orang biasa, dianggap orang yang tidak mempunyai harkat martabat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harapannya apa? Allah menyembunyikan kewalian seseorang. Harapannya kita senantiasa meminta doa, bukan hanya kepada, kan kita seolah-olah pengennya minta yang sudah jelas. Wah ini kiai ini doanya manjur. Belum tentu. Kadang-kadang kita tidak tahu. Ternyata ada orang yang doanya lebih manjur. Yang maaf-maaf secara lisan ucapannya nggak begitu fasohah, nggak begitu fasih, tetapi hatinya benar-benar nyambung kepada Allah. Banyak, tetapi disembunyikan oleh Gusti Allah. Sama seperti halnya Yai Abdul Wahid. Abdul Wahid itu salah seorang Yai Abdul Wahid itu ada orang, Yai saya mau minta doa kepada panjenengan. Ngapain kamu kesini? Minta doa Yai. Ada di daerahmu seseorang yang doanya manjur, kamu cari di sana. Lah di mana? Cari aja di sana. Akhirnya dicari, kriterianya seperti ini, kriterianya seperti ini.
Dicari orangnya, dimintai doa nggak pernah didoain. Kiai nyuwun doa. Loh, saya itu bukan orang yang ahli agama, silakan minta doa kepada yang lain. Mohon maaf Yai, kalau nyuwun doa. Kenapa kamu maksa seperti ini? Kulo angsal nopo istilah. Saya mendapatkan kabar, saya diperintahkan meminta doa kepada panjenengan. Siapa yang memberi kabar kamu? Simpulan. Akhirnya Yai Abdul Wahid itu dimarahi oleh si wali ini. Kamu dengan sengajanya menyembah, mengungkap kewalian seseorang yang sudah jelas-jelas bahwasanya saya sedang berupaya agar tidak diketahui kewaliannya oleh seseorang. Tetapi mohon maaf, wali-wali yang seperti itu, wali-wali yang ketika sudah ketahuan seseorang, kalau tidak diangkat oleh Allah, biasanya hilang. Dalam artian entah itu pindah atau mungkin pindah alam. Itulah kewalian seseorang. Jadi banyak orang-orang yang menganggapnya dia seperti ini, ia seperti ini. Tetapi ketika ketahuan, oh itu adalah wali, kita minta doa dan lain sebagainya, seketika biasanya nggak lama hilang. Banyak orang-orang yang seperti itu. Makanya tujuannya apa? Kepada siapapun, walaupun mohon maaf terkenalnya itu tadi seperti orang yang kerjaannya cuma tidur, jarang sholat. Jangan kita lalu seolah-olah kita ahli sholat lalu kita meremehkannya. Bahkan mungkin sholatnya tidak ketahuan oleh kita, sholatnya tidak ketahuan oleh mata dohir. Itu wallahu a'lam. Makanya pesan dari wakatama auliya ufi ma bainan nas adalah kita berupaya untuk selalu menghormati siapapun orangnya dalam keadaan apapun. Walaupun ia dalam keadaan rendah di mata kita, tetap kita harus menghormati. Yatlubud du'a minhum raja'an aw yusadifu waliyan wala yajuzu li saksin wala yajuzulan ora wenang li saksin kadue wong ayah kira yen kang remehaken ahadan ing wong sewiji minan nasi saking manusa. Tidak boleh kita meremehkan orang. Gara-gara rendahan lalu kita remehkan. Kita tidak tahu bahwasanya yang direndahkan adalah walinya Allah, kita tidak tahu. Li'annahu la yadri, li'annahu karena setuhune sahas la yadri iku orang ngerti. Sapa sahas rubbama huwa min auliya illah. Ternyata ia adalah seorang walinya Allah Ta'ala. Wa katamal maut fil umur. Wa katamalan menyembunyikan al-mauta ing kematian fil umuri ing dalam umur. Payang bagi mangka seyogyane hina idin nalikane iki diumpetaken likuli ahadin ing dalam saben-saben atau kadue saben-saben ahad, kadue saben-saben wong ayasta'idda lil mauti yenta berupaya cawis-cawis atau mempersiapkan diri lil mauti kadue kematian. Makanya mati itu disembunyikan oleh Allah dengan tujuan apa? Semua orang ini berupaya untuk mencari bekal, bersiap-siap untuk bekal kematian. Makanya kan di dunia ini yang tahu matinya seseorang itu cuma 3. Yang pertama Amrozi, Imam Samudra, sama satunya lagi siapa itu? Mukhlas, yang ditembak mati. Yang ketahuan matinya tahun ini jam sekian. Ya wallahu alam, intinya sudah sudah disiapkan waktu itu. Sama siapa lagi itu yang tembak mati di Nusa Kambangan? Mungkin ya itu yang tahu matinya bahwa nanti besok saya mati atau mungkin nanti malam saya mati. Karena memang sudah divonis mati cuma itu. Yang lain wallahu a'lam. Ya kalau wali sudah barang tentu tahu. Karena memang kalau wali itu kan diberikan isyarah. Diberikan isyarah tertentu oleh Allah Ta'ala. Ya kalau orang-orang biasa ya itu seperti tadi. Imam Samudra, Mukhlas, sama satu lagi siapa? Amrozi. Kembali.
Fayambahi lina idin likulli ahadin ayyasta'idda lil mauti fi kulli waqtin. Artinya apa? Bahwasannya semua manusia diperintahkan untuk bersiap-siap lil mauti fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Kita nggak tahu matinya kapan. Matinya besok. Kalau kita sudah tahu matinya besok, udah santai saja. Besok kita akan mengadakan istighosah supaya nanti di saat saya mati dalam keadaan sedang istighosah. Kalau kita tahu akan mati. Nah kalau kita nggak tahu kan, maka berupaya untuk kapan matinya saya dan lain sebagainya. Saya harus tetap berupaya siap-siap. Mau secara otomatis akan khawatir melakukan perkara-perkara maksiat, mau melaksanakan maksiat takut mati, mau ini takut mati. Makanya berupaya untuk ibadah, apapun ibadahnya diniati ibadah dengan harapan sebagai bentuk untuk bekal kematian, siap untuk kematian. Berbeda tadi ketika kematian itu sudah ditentukan bahwasanya nanti di tanggal sekian akan ada yang matinya di tanggal sekian, jam sekian, ya sudah. Ngapain kita ibadah? Udah sekarang santai aja. Nanti ketika sudah mendekati kematian baru baca istighfar, baca syahadat, siap-siap. Makanya maaf dengan segala hormat, belum tentu orang yang tadi siapa tadi yang ditembak mati, itu belum perkara masalah husnul khotimah atau su'ul khotimah, ya wallahu a'lam. Walaupun sudah siap bahwasanya akan ditembak, ya. Tetapi ketika nyawa itu keluar dari jasad, apakah ia benar-benar ingat kepada Allah, mampu melafalkan Allah atau tidak, wallahu a'lam. Walaupun menyatakan dirinya adalah orang yang paling islami sebetulnya. Karena kematian membawa iman ini adalah suatu hal yang sangat rahasia. Sangat rahasia orang-orang yang mati dalam keadaan membawa iman. Perkara masalah su'ul atau husnul itu mutlak miliknya Gusti Allah Ta'ala. Tetapi kita berupaya untuk selalu meminta, berdoa kepada Allah, harapannya mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara mengingat Allah, atau bahkan bisa atau mampu melafalkan kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau kalau terlalu panjang minimal mampu mengucapkan lafaz Allah. Sekarang apun dan lafaz la ilaha illallah atau lafaz Allah sekarang gampang, tetapi belum tentu nanti di saat kematian. Makanya harus selalu latihan setiap hari la ilaha illallah, setiap hari mengucapkan lafaz Allah, dengan harapan apa? Dengan harapan nanti di saat mati dalam keadaan membaca asma Gusti Allah atau asma Allah Ta'ala. Bila ibadati farubbama, maka kadang-kadang yabja'ul mauta, hati maut, wa katama sholatul wusta. Nah ini wa katamalan nyembunyi akan apa sholatul wusta, ing sholat yang utama. Sholat yang utama itu di sholat yang mana sih? Allah sembunyikan. Ail fadli tegese yang paling utama fi sholawati, ing dalam piro-piro sholat. Makanya sholat ini disembunyikan oleh Allah. Apakah di sholat duhur kah, apakah di sholat maghrib kah, hanya Allah yang paling tahu. Makanya bagaimana caranya kita selalu melaksanakan ibadah sholat kita. Yang penting kita dengan harapan apa? Ketika kita senantiasa sholat, entah itu sholat yang maktubah, entah itu sholat qobliyah atau ba'diyah, atau sholat-sholat yang lain, harapannya kita minimal menemukan afdolnya sholat, keutamaannya sholat. Karena kita nggak tahu sholat yang paling utama itu di mana, entah itu sholat duhur, entah itu sholat asar atau maghrib, kita nggak tahu. Tetapi dengan harapan kita selalu melaksanakan sholat,
tiap hari ditambah dengan sholat-sholat yang lain, kita mampu menemukan afdolnya sholat, keutamaan sholat. Maksudnya sholatnya itu di sholat apa? Kalau bahasa lain mungkin, puasa yang paling utama adalah puasa Ramadan. Sudah jelas. Karena dijelaskan bahwa yang paling utama ya puasa Ramadan. Tetapi kalau sholat itu disembunyikan. Sembunyikan yang paling utama. Khawatirnya ketika ini Pak yang paling utama sholat Jumat, ya sudah. Saya melaksanakannya sholat Jumat saja. Nah, sholat yang lain tak perlu. Hanya berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas sholatnya dengan harapan kita meraih keutamaan dari sholat tersebut. Ail khomisi tegese sholat kang 5 waktu lihat akhiron nasi supaya nemoni atau berupaya anas menungso jami'aha untuk melakukan sekabehane sholat wa Allahu lan nyamaraken sapa Allahu Gusti Allah al ismul a'zam ing asma kang agung. Makanya kita mengamalkan asmaul husna karena kita nggak tahu asma yang azam menurut Allah Ta'ala yang mana. Kita nggak tahu karena hanya Gusti Allah. Nah, kita yang sering disebut adalah ya hayyu ya qayyum. Ternyata di lafal yang lain, makanya kita baca semua dari ya Allahu ya Rahmanu sampai ke terakhir 99 nama Allah atau Asmaul Husna itu tadi. Harapannya apa? Kita mampu menemukan asma al-dham, asma yang mulia, nama-nama Allah yang mulia. Kan kita di dalam zikiran kan ada yang maaf pengen punya rezeki, lalu dengan kata ya Rozak, itu contoh. Ya Fatahu ya Alim, atau pengen dibukakan petunjuk ya Hadi, atau pengen menjadi orang yang kuat ya Hayyu ya Qayyum, ya silakan saja. Tetapi asma-asma a'zam yang sesungguhnya itu disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Kan ada yang pengen hatinya lembut, menjadi orang yang senantiasa berperilaku baik, lembut hatinya, dianjurkan untuk membaca Asmaul Husna ya Latif, ya Latif, ya Latif. Atau pengen menjadi orang yang mulia, ya Karim. Atau selain ya Rahman, ya Rahim, pengen menjadi orang yang diberikan kasih sayang. Rahmanu ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, boleh aja. Tetapi yang paling utama adalah baca semuanya. Dengan harapan apa? Dengan harapan kita menemukan asma yang azam, asma yang mulia. Makanya ada rutinan membaca Asmaul Husna. Harapannya ya minimal lah dalam 1 minggu sekali kita menemukan Asmaul A'zam di Asmaul Husna. Makanya ketika mau ngaji, biasanya yang dibaca atau ya di saat mau ngaji setelah zikiran, setelah ratiban atau apa itu membaca Asmaul Husna, harapannya menemukan perkara-perkara tadi Asmaul A'zam, asma'nya Gusti Allah yang mulia. Entah itu ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim, atau ya Hayyu ya Qayyum, ya Fatahu ya Alim, ya Rozak ya Karim, kita nggak tahu. Walaupun di dalam riwayat-riwayat yang lain tadi seperti saya pengen menjadi orang yang hatinya lembut, membaca ya Latif. Saya pengen rizkinya lancar, ya Fatahu ya Alim, ya Rozak ya Karim. Atau saya pengen usahanya lancar, dibacakan ya Hadiyu, ya Hadiyu sampai diulang-ulang. Atau ya Badi, itu salah satunya. Tetapi kan kita tidak tahu Ismul A'zamnya yang mana, kita nggak tahu. Makanya membaca Asmaul Husna harapannya mendapatkan Ismul A'zam, asma-asma Allah yang mulia. Fi jami asma'ihi, ing dalam sekabehane asmane Allah Ta'ala, liyajtahida
supaya ngati-ngati sapa annasa manungsa itu habi jami'iha kelawan doane fi jami'iha ing dalam sekabehane doa. Jadi yang dibaca bukan hanya ya hayyu ya qayyum, tetapi sekarang ya hayyu ya qayyum, besok ya rahman ya rahim, besoknya lagi ya fatahu ya alim. Kalau seperti itu susah. Udah baca semuanya Asmaul Husna dalam sehari. Baca Asmaul Husna itu kan kalau yang sudah hafal nggak nyampe 5 menit tuh. Nggak nyampe 5 menit. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Maliku ya Qudusu ya Salam, itu nggak nyampe 5. Makanya sering-sering memperbanyak Asmaul Husna. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mohon maaf dan batin. Mohon maaf dan